Hai, di video sebelumnya kita udah membahas penciptaan dunia dari mitologi Mesopotamia, tapi versi yang Enuma Elish. Dan di video kali ini kita akan membahas yang versi Eridu-Genesis. Nah, peradaban Sumeria ini ada di wilayah Mesopotamia, dan peradaban mereka lah yang banyak memberi inovasi, penemuan, dan konsep-konsep penting untuk dunia ini. Contohnya mereka membagi siang dan malam itu jadi 12 jam. 12 jam untuk siang dan 12 jam untuk malam. Terus 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Nah, perhitungan waktu itu berasal dari peradaban ini. Walaupun sebenarnya yang membuat perhitungan waktu itu dari Yunani, tapi orang Yunani tersebut mengembangkan teknik perhitungan astronom itu dari Sumeria. Orang-orang Sumeria ini juga menciptakan inovasi sekolah, tempat belajar, birokrasi pemerintah, arsitektur monumental, dan teknik irigasi. Pokoknya bangsa mereka itu cepet banget lah berkembangnya. Cuman setelah kebangkitan bangsa Amori, ini bangsa di Mesopotamia juga, dan invasi dari orang Elam, peradaban Sumeria hilang. Nggak ada lagi. Nggak tahu tuh alasannya kenapa. Dan kenapa kita bisa kenal dengan bangsa atau peradaban Sumeria tersebut? Ya karena dari tulisan para penulis-penulis kuno. Dan datangnya bangsa Sumeria ke Mesopotamia itu juga tidak diketahui. Nah, itu tadi kita kenalan sedikit sama Sumeria, peradaban Sumeria. Jadi itu salah satu peradaban yang hilang. Untuk mitos penciptaan dunianya dari orang-orang Sumeria ini, aku nemu beberapa cerita. Nggak tahu ya apakah ceritanya ini satu kesatuan, sambung menyambung, atau ini adalah versi yang berbeda. Karena tablet-tablet ini ditemukan di kota yang sama. Tablet tentang Eridu-Genesis dan tablet yang lain-lain itu ditemukan di kota Nippur atau Nibru. Ini kota kuno juga sih, sekarang kayaknya udah hancur. Eridu-Genesis. Ini adalah mitos penciptaan dari Sumeria yang dinamai oleh sejarawan Thorkild Jacobsen. Jadi nama Eridu-Genesis itu pemberian dari sejarawan ini. Namun sayangnya ada banyak narasi dari Eridu-Genesis ini yang hilang. Namanya juga tablet dari tanah liat ya kan. Jadi banyak tuh bagian-bagian yang udah hancur. Jadi ya sayang banget sih narasinya hilang. Cerita dimulai ketika Dewa Anu, Dewi Ninhursag, Dewa Enlil, dan Dewa Enki memutuskan untuk menciptakan manusia. Lebih tepatnya orang-orang Sumeria, karena tulisannya menciptakan orang-orang berkepala hitam. Nah, awal teksnya aja udah begitu. Nggak ada diceritakan awal abad kekosongan, pada waktu kekosongan. Tidak ada. Dari yang aku baca-baca, awal ceritanya itu ya dari dewa-dewa ini memutuskan untuk menciptakan manusia. Nah, untuk makhluk primordialnya yang ada di Eridu-Genesis ini, sebenarnya nggak ada bukti sih. Tapi Samuel Noah Kramer mengidentifikasi kalau Dewa Anu dan Dewi Ninhursag lah yang menjadi primordialnya. Dan Dewi Ninhursag ini diidentifikasi olehnya sebagai Dewi Ki. Dan dua primordial itu pun kawin, sehingga menghasilkan keturunan, yaitu Dewa Enlil dan Dewa Enki. Jadi Enlil ini duluan yang lahir, baru Enki. Nah, sebutan Anunnaki ini adalah sebutan untuk anak-anak mereka. Jadi Anunnaki itu gabungan dari nama ayah dan nama ibu. Nama ayah Anu, nama ibu Ki, digabung Anunnaki. Dan Anunnaki pertama dan tertua itu adalah Dewa Enlil, terus Dewa Enki, dan dewa-dewa berikutnya. Dan setelah mereka berempat selesai menciptakan manusia, mereka menempatkan manusia di bumi. Dan manusia-manusia tersebut akan mendirikan sebuah kota. Banyak kota lah, kota-kota. Dan nanti masing-masing dewa akan menjadi pelindung di kota-kota tersebut. Jadi satu kota itu diberi satu dewa pelindung. Dan setelah itu narasinya hilang. Ceritanya kemudian berlanjut ketika Dewa Anu dan Dewa Enlil memutuskan untuk menghancurkan umat manusia. Dan kenapa? Apa alasannya? Sama seperti di versi Enuma Elish, mereka ingin menghancurkan umat manusia karena memang udah kebanyakan. Populasi manusia itu udah terlalu banyak dan jadinya juga berisik. Para dewa jadinya terganggu. Dan di sini Dewa Enlil akan berperan untuk membawa bencana yang akan menghancurkan umat manusia. Rencananya dia akan menggunakan bencana banjir besar untuk menghancurkan umat manusia tersebut. Nah, namun Dewa Enki di sini ceritanya baik. Dialah yang akan membocorkan rencana para dewa ini kepada manusia dan memberi solusinya. Nah, setelah ini tergantung dari versinya ya. Ini versi dari kota Akkadia, yaitu Dewa Enki berbicara kepada seorang pria yang bernama Atrahasis. Nah, untuk versi yang satu lagi ini dari kota Surupak. Di sini Dewa Enki berbicara kepada seorang pria yang bernama Ziusudra. Sebenarnya cuma beda nama aja sih cuy. Nah, kita bilang aja nama manusianya Ziusudra ya. Dewa Enki berbicara kepada Ziusudra melalui dinding. Jadi suara Dewa Enki itu keluar dari dinding dan Ziusudra mendengarnya. Nah, dijelaskanlah kalau para dewa itu ingin menghancurkan umat manusia dengan rencana membawa banjir besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Dewa Enki menyuruh Ziusudra untuk membangun atau membuat sebuah kapal.
atau bahasanya itu Bahtera. Nah, terus kenapa dari banyaknya manusia yang ada di bumi, Dewa Enki memutuskan untuk berbicara kepada Ziusudra? Kenapa nggak yang lain? Nah, itu karena Dewa Enki tahu kalau Ziusudra akan mendengarkan perkataannya dan dia akan patuh dengan apa yang diperintahkan. Makanya Ziusudra dipilih oleh Dewa Enki untuk mengetahui rencana tersebut. Ziusudra pun mengajak manusia-manusia yang lain untuk bikin kapal, untuk membantunya bikin kapal. Tapi manusia-manusia yang lain itu nggak mau. Mereka nggak percaya. Dan pada akhirnya Ziusudra ini udah berhasil membuat kapal. Dan beberapa hewan serta beberapa manusia itu ikut masuk ke dalamnya, ke dalam kapal. Dan yap, banjir besar itu pun terjadi. Banjir melanda selama 7 hari 7 malam, berarti seminggu. Dan gak ada cahaya matahari juga. Awannya itu mendung menutupi sinar matahari. Dan setelah 1 minggu itu, Ziusudra merasa kalau di luar sudah aman, karena dia sudah bisa melihat cahaya matahari. Jadi begitu dia keluar dan beneran sudah aman. Banjirnya, perairannya itu udah tenang. Dan yap, Ziusudra dan yang lain itu selamat. Dan setelah itu teksnya hilang lagi. Dan ceritanya berlanjut ke penyesalan Dewa Enlil dan dewa-dewa yang lain. Mereka nyesal dan bersyukur gitu kalau Ziusudra ini selamat, karena dialah yang bakal melestarikan spesies manusia. Jadi mereka yang menciptakan manusia, mereka memutuskan untuk menghancurkan manusia, terus mereka nyesel. Mereka yang buat, mereka yang ngancurin. Nyesel. Untung masih ada yang hidup. Kalau enggak, ya mungkin Dewa Enlil akan larut dalam penyesalan. Dan setelah itu narasinya hilang lagi. Dan udah berhenti sampai di situ. Jadi narasi penciptaan dunianya berhenti sampai di situ. Dan menurut buku The Literature of Ancient Sumer, manusia ini awalnya diciptakan abadi. Makanya ketika manusia ini bereproduksi, jumlahnya tuh banyak banget. Dia asyik bertambah terus, gak ada berkurangnya. Melahirkan aja yang banyak, yang mati gak ada. Nah, setelah kejadian banjir besar itu, barulah manusia ini dibikin fana, bisa mati, tidak abadi lagi. Jadi populasinya itu bisa agak ditekan lah, biar nambahnya nggak banyak kali. Nah, itu prediksi dari narasi yang hilang mungkin ya. Jadi mereka-mereka ini mengidentifikasi narasinya, dan mungkin teks yang hilang itu menjelaskan kalau manusia itu awalnya abadi. Kemudian setelah banjir besar itu, manusia itu bisa mati. Dan apakah kalian familiar dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam dengan bahteranya. Kalau diperhatikan memang ceritanya itu rada mirip, cuman beda tokoh-tokohnya aja. Terus cerita ini ada dalam Alkitab dan Al-Quran ya, nggak tahu kalau untuk agama lain. Terus mitos yang terkait tentang banjir ini di mitologi Mesopotamia itu ada 3. Yang pertama yang versi Atrahasis, yang dari Akadia, baru Ziusudra, yang dari kota Surupak, dan yang satu lagi itu yang terakhir namanya Utnapishtim. Ini ada dalam Epic Gilgamesh. Untuk Atrahasis dan Ziusudra itu cuma beda nama ya. Tapi kalau untuk Utnapishtim yang ada di Epic Gilgamesh ini aku kurang tahu, karena aku belum menjelajahi cerita Epic Gilgamesh. Terus di awal tadi aku bilang kan, ada cerita yang aku nggak tahu apakah mereka ini satu kesatuan, sambung menyambung, atau versi yang berbeda. Karena tablet mereka ini ditemukan di kota yang sama, yaitu kota Nippur atau kota Nibru. Jadi ini sumbernya aku dapat dari mythmuseum.org, sebuah mitos Sumeria yang sekarang dikenal sebagai Gilgamesh dan Netherworld. Dibuka dengan prolog mitologis. Diasumsikan bahwa para dewa dan alam semesta udah ada, dan dahulu kala langit dan bumi itu bersatu. Dan para dewa besar kayak semacam dewa-dewa Enlil, sekelas Enlil, Enki, membagi tugas kepada dewa-dewa yang minor maksudnya untuk mengelola dan menjaga kontrol atas langit, bumi, dan Netherworld. Terus asal-usul manusia dijelaskan dalam puisi Sumeria awal milenium kedua. Milenium kedua itu maksudnya dari tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi ya. Nah, judul puisinya The Song of the Who. Dalam mitos ini, seperti dalam banyak cerita Sumeria lainnya, Dewa Enlil digambarkan sebagai dewa yang memisahkan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Kemanusiaan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para dewa. Mungkin untuk mengelola dan menjaga bumi dan menyembah mereka. Terus dalam puisi Sumeria, perdebatan antara gandum dan domba. Bumi itu pertama kali diciptakan tampak tandus, tanpa biji-bijian, tanpa domba atau kambing. Orang-orang nggak pakai baju. Mereka makan rumput untuk makan dan minum air dari parit. Kemudian para dewa menciptakan domba dan biji-bijian, lalu memberikannya kepada manusia sebagai makanan. Terus menurut perdebatan antara burung dan ikan, air yang untuk dikonsumsi manusia itu nggak ada. Sampai Dewa Enki, dewa kebijaksanaan, menciptakan sungai Tigris dan Efrat, dan menyebabkan alir mengalir ke manusia dari pegunungan. Ya mungkin manusia di situ nggak menemukan air gitu kan. Jadi sama Dewa Enki didatangkan air kepada manusia, bukan manusia yang datang ke air. Dia juga menciptakan sungai dan anak sungai yang lebih kecil, mendirikan kandang, rawa-rawa,
dan tempat tidur alang-alang, dan mengisinya dengan ikan dan burung. Dia mendirikan kota-kota dan mendirikan kerajaan dan memerintah negara-negara asing. Terus dalam perdebatan antara musim dingin dan musim panas, seorang penulis Sumeria yang tidak dikenal menjelaskan bahwa sebelum ada musim panas dan musim dingin, dewa-dewa Anunnaki ini menciptakan bumi. Dan mungkin ada yang bingung ya sama judulnya. Maksudnya perdebatan di sini tuh memang hewan itu lagi debat coy. Perdebatan antara burung dan ikan, perdebatan antara domba dan gandum. Di ceritanya memang lagi debat. Cuman sebelum masuk ke perdebatannya, ceritanya itu dimulai dari penciptaan dunia. Begitu. Mitos Sumeria awal milenium kedua lainnya adalah Enki and the World Order. Di sini memberikan banyak penjelasan mengapa dunia tampak terorganisir. Enki memutuskan bahwa dunia harus dikelola dengan baik untuk menghindari kekacauan. Oleh karena itu, berbagai dewa diberi tanggung jawab. Ada yang mencakup pengawasan air, tanaman, kegiatan pembangunan, pengendalian satwa liar, dan penggembalaan hewan peliharaan, serta pengawasan langit dan bumi, dan kegiatan wanita. Jadi manusia ini senantiasa diawasi oleh para dewa. Terus menurut cerita Sumeria yang judulnya Enki dan Ninmah, para dewa yang lebih rendah, dewa-dewa kecil maksudnya, dibebani dengan kerja keras menciptakan bumi. Namun mereka mengeluh kepada Namu. Namu ini Dewi Purba. Mereka mengeluh tentang kerja keras mereka. Dewi Namu kemudian membangunkan putranya yaitu Dewa Enki, dewa kebijaksanaan, dan mendesaknya untuk membuat pengganti agar membebaskan para dewa-dewa kecil ini dari pekerjaan mereka. Dan dibuatlah manusia sebagai pengganti dewa-dewa kecil ini. Jadi ya, yang mengelola bumi itu bukan lagi dewa, melainkan manusia. Dan itulah tadi pembahasan kita tentang penciptaan dunia dari Sumeria. Di sini memang banyak judul-judul yang kusebutkan ya, tapi pada intinya fokus video ini ada di cerita versi Eridugenesis, yang mana nama Eridugenesis ini adalah pemberian dari sejarawan Thorkild Jacobsen. Terus cerita yang terkait dengan banjir besar di Mesopotamia itu ada 3. Yang versi dari kota Akkadia, yang tokohnya itu Atrahasis. Kemudian dari kota Surupak, yang tokohnya itu Ziusudra. Dan satu lagi dari epik atau epos Gilgamesh, yang tokohnya itu adalah Utnapishtim. Dan secara umum memang Dewa Enlil ini mengambil peran untuk membawa bencana kepada manusia, dan Dewa Enki mengambil peran untuk menyelamatkan manusia. Dan ceritanya ini memang mirip dengan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Dan oh ya, kalian mungkin kalau dengar nama Enki, kalian teringat sama Enkidu ya. Mungkin kalian sering nonton anime Fate series. Aku udah nyari sekilas, dan Dewa Enki dan Enkidu itu adalah sosok yang berbeda. Enkidu itu ada dalam kisahnya Epik Gilgamesh, dan dia bukan seorang dewa. Dia kalau nggak salah pelayannya Gilgamesh atau mungkin temannya Gilgamesh. Kisah Gilgamesh ini belum aku telusuri, jadi aku nggak tahu banyak. Nanti kalau udah aku telusuri, kita bahas. Oke, terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di next video.